Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dedi Karya, channel yang akan selalu setia dan ikhlas saling berbagi informasi seputar las stainless dan memanfaatkan barang bekas. Pada kesempatan video kali ini, saya akan coba belajar dan mempraktikkan pengelasan listrik pada material stainless yang mempunyai ukuran 40 x 60 yang mempunyai ketebalan 1 mili. Untuk pemula seperti saya, pengelasan di sudut seperti ini terutama di material stainless yang mempunyai ukuran 40 x 60 yang mempunyai ketebalan 1 mili bisa dibilang susah-susah gampang ya teman-teman. Bisa dibilang gampang, bisa juga dibilang susah. Yang jelas kalau buat pemula seperti saya, pengelasan di sudut seperti ini sangat menyusahkan teman-teman. Tidak jarang ya kalau pengelasan di sudut seperti ini suka bolong. Adapun yang tidak bolong dengan cara memakai lasan TIG ya teman-teman, ini TIG manual yang saya pakai dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini agak gelombang ya, ngelok dekok, ini penyot seperti ini ya teman-teman. Itu kalau untuk stainless itu tidak baik ya kalau ngelok seperti ini, beda dengan besi. Kalau besi itu kan tinggal didempul saja, tapi kalau untuk stainless tidak baik ya kalau pengelasan seperti ini. Soalnya stainless itu kan dinetralkan ya, di finishing, jadi harus benar-benar rata pengelasan itu, hasil pengelasan itu. Nah, di sini dengan material yang sama saya akan coba belajar dan mempraktekkan dengan cara seperti ini teman-teman. Ini materialnya masih sama ya teman-teman. Nah, ini saya akan coba dengan cara menutupnya pakai plat stainless ya teman-teman. Itu platnya tinggal motong aja ya di potongan pipa, kemudian diukur ya teman-teman, dan kita masukkan persis seperti ini. Nah, kemudian teman-teman dititik ya di bagian yang ini. Nah, persis seperti ini yang saya kasih tanda. Nah, teman-teman harus menitiknya. Sebelum video berlanjut, izinkan saya memperkenalkan mesin las yang saya pakai teman-teman. Saya memakai mesin las Izumi Mo 160. Ini mesin las murah ya teman-teman, tapi bukan murahan ya teman-teman. Ini sudah terbukti ya ketangguhannya di dunia pengelasan. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki mesin las Izumi Mo 160 atau mesin las lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA di bawah video ini. Teman-teman juga bisa sharing atau bertanya-tanya tentang seputaran pengelasan. Buat pemula seperti saya, rasanya penting banget untuk mengetahui cara pemasangan stang las listrik, dan saya memilih untuk memasangkannya di bagian ini teman-teman. Ini di bagian yang ada tanda tambahnya atau di bagian plus ya teman-teman ini. Nah, caranya sangat mudah sekali, tinggal kita dimasukkan kemudian putar sampai mentok ya, udah kencang seperti ini. Kemudian untuk ardenya ya teman-teman, untuk masanya saya pilih pasang di bagian min ya teman-teman. Ini bagian yang ada tanda bantunya seperti ini. Caranya sangat mudah ya, ini tinggal kita masukkan kemudian putar sampai mentok dan kencang. Nah,
setelah itu teman-teman, kemudian ini perangkat ini kita sambungkan ke sini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kemudian mesinnya dinyalakan. Nah, setelah dinyalakan, kemudian kita lari ke ampere ya teman-teman. Dan untuk pemula seperti saya pakai ampere di angka 55 ya teman-teman. Atau misalnya kalau kebesaran teman-teman bisa dikecilkan lagi ya teman-teman. Nah, ini angka 55 ini ya teman-teman. Ingat, kalau kebesaran kita tinggal diturunkan ke bawah lagi ya, ke 40 atau 45. Nah, ini untuk kawat las stainlessnya saya pilih yang termurah juga ya teman-teman, yang biasa saya beli kiloan. Ini ukurannya 1,6 ya teman-teman. Kita ambil satu aja ya teman-teman. Dan ini cara pemasangannya teman-teman. Nah, saya seperti biasa ya, saya pasang dengan cara dimiringkan seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari jauh ini miringnya seperti ini. Jadi saya masangnya bukan lurus seperti ini ya. Nah, bukan lurus nyiku seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi saya pasangnya miring seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Oke teman-teman, sebelum ke pengelasan, ke penitikan, alangkah baiknya kalau kita coba-coba dulu ya di ampere berapa itu tadi, di ampere 55 itu ada material yang jenis dan ketebalan yang sama ya, tentunya yang akan dilas nantinya. Dan saya akan coba-coba di ini ya, yang akan disambungkan. Nah, di sini ya, ini kan ini nanti saya akan coba disambungkan. Jadi saya mencobanya di material ini ya. Nah, sekiranya udah pas, misalnya udah cukup gitu di ampere 55, tinggal kita langsung ke pengelasan penitikan. Nah, ini kayaknya ini cukup ya, agak besar dikit. Ini kayaknya cukup nih teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ini kita ke cara penyantuman ini yang udah dikasih tanda tadi ya teman-teman. Ada 4 tanda ini yang harus dititik biar nantinya tidak copot. Dan ini penitikan seperti ini teman-teman. Ini penitikannya kecil aja. Nanti kalau sudah dititik ya teman-teman, kita digerinda, dirapihkan. Ini digerinda teman-teman. Jadi harus digerinda ya, harus rapi ini, terutama di permukaan ini, soalnya nanti akan disambungkan. Nah, ini pakai pelat seperti ini untuk menghindari yang ke satu itu, utamanya biar tidak mewelek ya teman-teman. Kalau kata istilah orang Sunda itu biar tidak dekok ke bawah atau cembung ke atas itu, seperti itu. Atau bisa juga ini biar tidak bolong juga ya, soalnya ada pelat di bawah. Jadi kemungkinan nanti tidak akan berubah si materialnya ketika kita mengelas. Nah, ini seperti biasa teman-teman dititik ya, saling silang. Udah dititik saling silang, ini dititik lagi di bagian ini biar nanti ketika mengelas itu tidak rubah ya. Ini biasanya kan kalau pas di elas full itu suka hidup gitu ya material yang belum dicantumnya. Jadi biar tidak hidup ya, biar nyatu sama pelat yang di bawah itu, kita jangan lupa dibersihkan untuk cara pengelasan full ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita akan
coba last full ya teman-teman, dengan cara pengelasan ditarik ya teman-teman. Dengan cara pengelasan ditarik seperti ini, jadi pengelasannya tidak digoyang, tidak disoledak-soledak, melainkan pengelasan ditarik ya. Ditarik seperti ini teman-teman. Kalau pemula itu kan tidak ada jurus untuk goyang-goyang seperti itu, jadi langsung aja main tarik seperti ini. Ini pengelasan ditarik ya teman-teman, jadi lebih stabil ya, soalnya di bawahnya ada pelat, jadi serasa berapa mili gitu, jadi berasa tebal gitu, jadi enak teman-teman. Dan ini hasilnya seperti ini. Dan kalau stainless itu tidak cukup sampai di situ ya teman-teman, walaupun pengelasan bagus juga nantinya akan digerinda ya, akan di finishing ya. Kalau di material yang tipis biasanya rata-rata digerinda gitu, digerinda di amplas. Nah ini untuk mengetahui apakah ini apa itu kayak video pertama tadi itu apa bekok, cembung atau apa. Nah, nanti ini saya coba digerinda ya teman-teman. Nah ini digerinda seperti ini ya teman-teman. Ini saya skip ya biar agak cepat, soalnya videonya kepanjangan teman-teman. Ini digerinda, dan gerinda juga harus benar-benar rata. Kemudian saya ini sambil memanfaatkan apa itu barang-barang bekas ya. Nah ini saya coba pasang 3 lembar kardus yang sudah dibulatkan, kemudian 2 lembar amplas ini, amplas merek Siken nomor 180 ya, biar agak cepat gitu ratanya. Ini kencangkan. Nah setelah kencang seperti ini, kemudian biasanya saya kalau mengamplas itu selalu pakai batu cemon. Kebetulan batu cemonnya nggak ada ya teman-teman, jadi saya pakai langsung pakai langsol aja. Jadi caranya tinggal disebrot-sebrot ya, disembur-sembur ke material yang akan dielas seperti ini. Ini caranya seperti ini ya teman-teman. Ini disembur-sembur ke sini yang akan mau diamplas. Jadi ini kegunaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kegunaannya biar tidak licin gitu teman-teman, sama amplasnya itu jadi kebantu ya, tidak licin, jadi keset gitu. Jadi si amplas itu selalu tajam gitu. Biasanya kan kalau amplas udah tumpul, kalau dipaksain kan hasilnya jadi hitam, jadi enggak tumpul gitu. Kalau pakai ini mah jadi pakai batu cemon jadi enak, jadi keset seperti itu kalau ada batu cemon. Kalau nggak ada pakai langsung juga tidak apa-apa, soalnya kan paling dari berapa meter pagar paling ada berapa sambungan gitu kalau untuk 40 kali 60 nya ya. Jadi cuman untuk 40 kali 60 nya aja ya, ini yang susahnya. Kalau untuk material yang 30 atau 40, kalau di sudut seperti ini mungkin tidak terlalu, kalau penyok itu tidak terlalu penyok ya, tidak terlalu kelihatan. Kalau di 40 kali 60. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Semoga bisa menginspirasi, semoga bermanfaat teman-teman. Mungkin cukup video sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.